Saudara kita kembali ke surat Paulus kepada Timotius. Tetapi ini surat yang kedua yang penulisannya berbeda waktunya dari yang pertama. Kita sudah belajar tentang surat yang pertama yang berdiri di atas dasar kebenaran. Injil sebagai kekuatan Allah yang disampaikan oleh Timotius kepada jemaat Roma. Dan 3 poin dalam surat yang pertama itu adalah adanya pengajaran sesat maka harus dihadapi untuk menguatkan jemaat dan bagaimana sebagai umat yang percaya jemaat itu harus bersikap. Nah, sementara pada surat yang kedua ini tentang nasihat Paulus kepada Timotius supaya tabah. Paulus menasihati dan mendorong Timotius tetap setia mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus Kristus serta berpegang pada perjanjian lama dan tentang ajaran Injil dari Tuhan. Jadi ini jawaban terhadap polemik perjanjian lama masih berlaku atau tidak dengan adanya surat Paulus ini. Maka kita tahu posisi perjanjian lama dalam iman Kristen. Dan di situ dinasihatkan oleh Paulus supaya Timotius bertugas sebagai guru dan pemberita Injil Tuhan. Meski menderita dan ditentang banyak orang. Agar Timotius terus mengabarkan firman Tuhan sebagai penerus Paulus. Supaya muridnya ini tidak tidak turut campur, tidak campur tangan, tidak ikut-ikutan, tidak membebek, dan tidak menceburkan diri dalam perdebatan-perdebatan bodoh dan tidak bernilai yang tidak menghasilkan apa-apa dan hanya merusak pikiran pendengarnya. Nah, di sini ada contoh-contoh kehidupan Paulus yang disampaikan kepada Timotius supaya diingat dia percaya pada Yesus, sabar, kasih, tabah dalam penderitaan. Meski menderita dengan pengalaman dan penganiayaannya, tetap tabah, kasih, sabar, dan percaya pada Yesus. Di sini berbeda dengan surat pertama yang terkesan pada surat yang kedua ini. Paulus sudah mendekati ajal. Jadi ditulis pada masa akhir hidupnya. Dan diharapkan Timotius menjadi penerus. Berbeda dengan surat yang pertama, surat kedua ini ditulis pada musim gugur tahun 58 Masehi. Jadi rentangannya sekitar 2-3 tahun. Pendapat lain mengatakan sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Jadi tidak jauh perbedaan waktunya. Isinya pendahuluan, pujian dan dorongan, nasihat dan peringatan atas keadaan Paulus dan penutup. Ini juga merupakan surat pastoral atau penggembalaan seperti pada 1 Timotius dan surat Titus. Gaya bahasa dan isi berbeda dengan surat Paulus yang lain. Meski mirip-mirip dan mungkin sekali ditulis dalam waktu yang bersamaan. Nah, saya ulang tentang 4 pokok dikupas dalamnya, yaitu tentang guru palsu. Itu
iman sejati, lantas perilaku Kristen dan kepemimpinan Kristen. Guru palsu itu secara lahir beribadah, tapi tidak percaya atau menolak kekuatannya. Iman sejati itu telah didengar dari Paulus dan dipegang, diamalkan, dipelihara sebagai ajaran sehat yang dilakukan dengan iman dan kasih pada Yesus. Sedangkan perilaku atau tingkah laku Kristen yaitu supaya tetap layak di hadapan Tuhan, tidak malu dan terus beritakan kebenaran. Kepemimpinan Kristen terus berani membela kebenaran dan sadar bahwa Injil, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan dari Yesus itu tidak bergantung pada pendapat diri pribadi, tetapi hanya tergantung kepada Allah. Nah, disinilah saudara kita dapat memahami tentang surat 2 Timotius ini yang sangat menguatkan sesudah kita mempelajari surat sebelumnya yaitu 1 Timotius.